Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita kembali membahas tentang manusia. Pada sesi yang lewat, kita sudah sampaikan paling tidak secara pengelompokan besar ada 4 potensi manusia. Yang pertama fitrah. Nah, masalah fitrah udah kita bahas. Saya kira sampai sudah ada diskusi dengan para pendengar karena muncul beberapa pertanyaan. Nah, untuk ini kita lanjutkan bahwa potensi yang kedua yaitu potensi akliyah, potensi akal. Nah, bila ini kita telusuri di dalam ajaran Islam, ternyata akal itu secara harfiah bisa pengertiannya membatasi, bisa menahan diri, membatasi diri, tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak baik. Sesungguhnya ini arti dasarnya. Akal. Jadi manusia itu diberikan Allah akal agar dia melek, nyadar bahwa A salah, B baik. Jadi dengan akal itu dia tertuntun untuk tidak terjebak kepada hal yang buruk. Ya, terlepas dari adanya godaan-godaan faktor X. Nah, itu tergantung manusianya. Orang yang tergoda itu, yang bisa hilang akal itu kan yang memang tergoda dengan faktor X. Nah, orang yang tidak tergoda dengan faktor X berarti ada kekuatan di luar akal itu yang bisa memberi pasokan kepada akal agar akalnya cerdas. Nah, di sini. Nah, mari kita telusuri bagaimana di dalam Islam tentang kedudukan akal ini. Ternyata Imam Al-Ghazali memberi penjelasan. Ini saya kutip dari bukunya almarhum Bapak Profesor Dr. Baharudin. Karena memang penelitian beliau dengan paradigma psikologi Islam itu luar biasa, sangat brilian. Buku ini sangat luar biasa, sangat rugi orang kalau tidak baca buku ini. Ya, sekali lagi saya bilang bukunya Pak Profesor Dr. Baharudin Hasibuan, paradigma psikologi Islami, studi tentang elemen psikologi dari Al-Quran. Nah, apa kata beliau mengutip dari penjelasan Al-Ghazali? Al-Ghazali melihat, mendudukkan bahwa akal ini sarana bagi hati, qalb. Jadi akal itu prajuritnya qalb. Jadi rajanya qalb, hati. Prajuritnya akal. Jadi akal itu ada di dalam hati, perangkat dari hati. Nah, di sini beliau melandaskan diri, Imam Al-Ghazali melandaskan diri pada firman Allah. Ya, pada firman Allah itu sangat tegas disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Mereka mempunyai kalbu yang mereka berakal dengannya. Jadi ayat ini luar biasa, ini memberi penjelasan bahwa memang akal itu adalah bagian qalb. Nah, oleh karena itu perlu disadari bahwa kedudukan akal adalah sebagai alat instrumen bagi qalb. Nah, bicara tentang kemampuan akal, nah disinilah dalam kajian Al-Quran tematik, ternyata kata-kata yang digunakan dalam penelitian Prof. Bahar itu semuanya fi'il. Ya, semuanya fi'il
dan didominasi oleh fi'il mudhari'. Itu artinya akal itu kata kerja, bukan sosok, bukan isim, bukan benda, bukan sesuatu yang memiliki katakan saja eksistensi, tapi dia kemampuan. Maka Al-Quran menggunakan akal ini, ada ukuluh, tapi umumnya ta'qilun. Nah ini umumnya menggunakan kata ta'qilun atau ya'qilun. Jadi ta'qilun dan ya'qilun. Nah ini artinya apa? Ternyata akal itu pekerja bagi hati. Ini bisa lebih dalam kita lihat bagaimana akal itu bekerja. Paling tidak di dalam Al-Quran ada 2 pekerjaan sesuai dengan objek. Sesuai dengan objek yang dia pikirkan. Kita lihat lagi-lagi ke dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Nah di sini apa yang difikirkan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Para pendengar yang dirahmati Allah, yatafakkarun itu adalah kemampuan akal memikirkan, tafakkur, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya, kalau digunakan kata tafakkarun, dia memikirkan hal-hal yang bersifat alam, kebendaan. Nah, inilah kemampuan daripada akal. Hati menyuruh akal bekerja. Kalau hal-hal yang bersifat alam, dia menggunakan kemampuan yatafakkarun, berpikir tentang alam, berpikir tentang sifat-sifat dan hukum-hukum Tuhan yang ada pada alam, pada binatang umpamanya. Bagaimana hukum Tuhan yang berlaku pada onta, beda dengan pada sapi, beda dengan pada kucing. Binatang melata beda lagi antara ular dengan lipan. Ini semua adalah fenomena alam yang berbentuk material, bisa diamati konkret, dibawa ke laboratorium, diobservasi di alam yang luas. Nah, ini menghasilkan hasil yatafakkarun, hasil pemikiran. Bukankah ini muncul kalau dia diteliti dengan metode yang baik, tersusun, sistematis, akan menjadi teori ilmu, sains. Jadi sains itu muncul dari potensi manusia yatafakkarun. Nah ini yatafakkarun itu adalah di bawah ya'qilun, akal. Akal itu di bawah qalb. Nah ini menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, lalu ada lagi satu lagi kemampuan akal itu. Apa itu? Tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Nah, di sini. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Nah, di sini ada kata yatadabbarun. Apa itu yatadabbarun? Cenderung kepada memikirkan juga. Tapi apa hal-hal yang dia pikirkan?
Apa hal-hal yang dipikirkan oleh aspek yatadabbarun? Nah, ini hal-hal yang dibalik atau yang ada di balik yang material. Ini banyak contohnya. Ya, seperti memahami, menghayati firman Allah, ayat Al-Quran, dibaca, apa yang menjadi inti informasi yang dibaca itu pada prinsipnya kan semua abstrak. Tapi karena hati hidup, dan ketika membaca Al-Quran itu perasaan dekat kepada Allah, yang abstrak itu ditangkap dengan keimanan, sehingga mampu ditangkap inti dan nilai-nilai ajaran yang ada di dalam, atau pesan-pesan yang ada di dalam apa yang dibaca. Nah, ini yatadabbarun. Jadi sesungguhnya yatadabbarun itu pemikiran, tapi hal-hal yang dia pikirkan bukan yang konkret, tapi hal-hal yang abstrak. Ya, ajaran, nilai, hikmah. Nah, ini jadi itu yatadabbarun. Nah, kembali kepada kajian kita, inilah potensi manusia. Di dalam diri manusia itu ada kekuatan akal, al-quwah al-a'liyah. Ternyata akal itu adalah instrumen dari qalb. Ini yang perlu disadari. Karena barat itu tidak sampai ke sana kajinya. Dia mengembangkan dan membangun keilmuan hanya dengan mengandalkan akal pikiran dan dibantu oleh panca indera. Padahal akal itu dikendalikan sesungguhnya, seharusnya. Karena begitu kedudukannya. Nah, mengendalikan akal itu adalah ajaran, adalah nilai. Maka qalb itu harus disadarkan. Maka ada hadis Rasul, ya kan? Inna fil jasadil mudghah. Di dalam setiap jasad itu ada segumpal daging. Apa dia itu? Kan qalb. Itu ujung hadisnya kan. Ala wahyal qalb. Dia itulah qalb. Kalau qalbnya baik, maka baiklah jasadnya. Kalau tidak baik, ya akan tidak baik. Nah, sesungguhnya dalam makna zahir qalb itu jantung, tapi ada makna batiniahnya, yaitu hati. Jadi hati itu juga tentunya tidak punya benda, tapi dia kesadaran, menangkap ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di sini, jadi oleh karena itu, maka akal itu harus dikendalikan hati harus diisi dengan nilai-nilai kesadaran ilahiyah. Inilah sesungguhnya hakikat pendidikan Islam yang perlu dikejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.